Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada tulisan yang menarik begitu kan ya. Usman tamat, Jokowi kiamat. Apa maksudnya ini begitu kan? Tulisan dari Rizal Fadilah ya, pemerhati politik dan kebangsaan. Ini menarik begitu ya. Bahkan dalam satu sisi, kenapa cawe-cawe Pak Ganjar ini sangat masif sekali begitu kan, sampai MK ya dipreteli begitu kan ya, seolah-olah bahwa yang selama ini ketika lihat Gibran dengan paman begitu kan ya, banyak orang berspekulasi apa karena Gibran, apa tahu karena desakan dari Pak Jokowi begitu kan, banyak spekulasi itu begitu. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat netralitas sebagai seorang Jokowi di situ mengatakan iya di depan masyarakat begitu kan, bertemu dengan 3 capres, terus kemudian bertemu dengan kepala daerah, katanya si netral begitu kan. Apakah di balik layar ini akan beda begitu kan? Politik Pak Jokowi ketika dia ngomong iya berarti kan sebaliknya tidak begitu. Ketika ngomong tidak berarti iya begitu kan? Atau abu-abu mereka begitu. Pada akhirnya kekecewaan itulah banyak yang kemudian ya memuncak begitu kan ya. Salah satu mereka begitu kan ya, kita lihat saja kapan waktu yang tepat ya, siapa yang dikorbankan. Karena harus dalam kerangka aman ya untuk keberlanjutan petugas maupun partainya. Pembohong publik siasat 2 kaki hanya bisa ditutupi dengan amputasi bukan baju hitam katanya ya. Bahkan ya semoga disegerakan syarat tidak ada yang mata duitan ya, baik oposisi juga Mahkamah Konstitusi. Jika masih jangan harap hadapi duitnya tidak bernomor katanya begitu ya. Selamat menikmati hidup yang sementara. Ini Pak Jokowi adalah manusia setengah ini dewa yang ya Pak Ketua Partai, Rektor Akademisi Pensiunan Jenderal, antri di bawah berkatnya ya. Kita lihat saja bahwa narasi-narasi yang dibangun sekarang mereka begitu. Kelihatan saja bahwa banyak orang yang muak begitu kan ya. Terlihat situasi kondisi pada rezim hari ini. Kenapa Pak Jokowi mengatakan ya 5 bulan yang lalu mengatakan tidak mau cawe-cawe begitu kan. Akhirnya berkomentar lagi mau cawe-cawe demi bangsa dan negara. Dan bahkan memberikan harapan kepada Pak Ganjar untuk memenangkan Pak Ganjar di situ begitu. Tapi pada akhirnya kok sekarang agak melempem begitu kan, lebih kepada anaknya di situ begitu. Jadi artinya apa selama ini? Demokrasi itu gagal karena memang ada kepentingan-kepentingan dan ambisi besar ya terhadap ya keluarga dinasti ini begitu kan ya. Dinasti itu di satu sisi ya kalau berjalan lancar iya begitu kan. Tetapi kalau dampaknya itu kepada masyarakat luar biasa begitu. Itu aja mereka begitu. Tidak ada perkembangan ya. Jadi pola pikir inilah yang harus kita rubah masyarakat, bagaimana caranya memilih pemimpin ya yang kemudian rasionalitas begitu kan ya, punya karakter dan prestasi yang sangat luar biasa. Saya kira yang masuk kategori ini yaitu Anies Baswedan begitu kan ya. Bahkan habis itu DPR ya memakzulkan sekalian ya, apem ya katanya begitu ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen. Insyaallah bismillah Anies Baswedan menang ya. Jadi banyak sekali begitu. Ini harus tamat ya. Di 2019 banyak kecurangan yang terjadi. Gugatan ke MK. Di 2024 sudah pasti ada curang lagi. Kalau ketua MK-nya masih Osman ya percuma katanya begitu ya. Kenapa tidak dilantik aja? Kata komentar-komentar dari netizen begitu kan. Tapi saya memberikan edukasi bahwa inilah demokrasi kita. Mau tidak mau kita harus hadapi. Mau 3 periode kayak mau apa kayak begitu kan. Ya yang penting yang penting siapapun ya yang bertentangan dengan konstitusi kita itu harus tetap dilawan oleh rakyat begitu. Jangan diam mereka begitu. Akhirnya kalau pencapresan Gibran ini lalu kemudian banyak yang kemudian melanggar konstitusi, maka masyarakat jangan diam di situ begitu ya. Akhirnya muncullah tulisan-tulisan seperti ini begitu kan. Bahkan ya dalam undang-undang akan membuat Ketua MK Anwar Usman dia terkapar. Pertama Undang-Undang 48 2009 ya. Seorang hakim atau ya panetra begitu kan ya wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung ya. Bahkan dalam hal ini, nah Anwar Usman sebagai ketua MK sekaligus hakim ketua perkara begitu kan ya, sebenarnya menyidangkan perkara yang mempunyai kepentingan langsung. Potensi ya, putusan Majelis Hakim MK pun dapat dikategorikan gila katanya ya. Pendukung mutlak bagi lolosnya Gibran hanya 3 hakim konstitusi. Substansinya adalah tidak setuju pada putusan yang meloloskan Gibran yang hanya kepala daerah tingkat kota atau kabupaten.
Presiden Jokowi itu melakukan nepotisme karena menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan yang membuka peluang Gibran untuk diajukan sebagai cawapres setelah dilakukan pendaftaran pasangan ya Prabowo Gibran ke KPU. Lantas bagaimana dengan kita begitu kan ya? Melihat dengan hal ini ya Jimmy Sidiki apakah berani untuk menghentikan begitu kan ya atau memperhentikan begitu kan si ketua KPK, ketua MK begitu kan. Saya kira juga tidak berani di satu sisi begitu karena begitu kuat mereka. Kalau rakyat tidak bersatu ya tidak bisa mana mungkin mereka begitu kan ya. Karena ini adalah Jokowi yang sangat terlibat melakukan tindakan nepotisme tersebut ya rasanya tidak perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas itu karena persoalan dan ketentuan hukum sudah sangatlah jelas ya ini. Anwar Usman tamat, Jokowi menyusul ya ke tamat. Adik dan kakak ipar sedang berlomba-lomba melakukan 3 kejahatan sekaligus. Katanya nepotisme. Wow, ada apa ini begitu kan ya? Banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya lihat dengan hal-hal seperti ini begitu kan ya, bisa saja kekuatan Prabowo dan Gibran itu sangat luar biasa ketika menghadapi pemilu ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Satu, penguasa itu sangat dekat dengan mereka begitu. Jadi bukan berarti kita lepas dengan adanya KPU, dengan Bawaslu di situ begitu kan. Toh pada akhirnya bisa saja kemenangan itu terjadi begitu kan. Dengan hasil apa? Ya berbagai cara dilakukan mereka begitu kan. Tapi pada intinya adalah bagaimana nanti kalau ada sengketa ya pemilu, akankah ini punya keuntungan besar kepada Prabowo Gibran karena pamannya sudah jelas mereka begitu kan ya di MK begitu. Jadi bukan seperti itu, maka dari sinilah yang kemudian masyarakat harus tahu situasi dan kondisi politik hari ini, jangan hanya diam mereka begitu kan ya. Ketika ada kecurangan laporkan nanti begitu kan ya. Jangan lalu kemudian dibeli suaranya di situ begitu, lalu kemudian mau atau apa begitu. Itu kan sayang 1000 sayang begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat dengan beberapa catatan bahwa Kak Ganjar kan sudah di depan mata kalah begitu, sudah tidak diperhitungkan begitu kan. Akankah PDIP akan berlabuh kepada Anies Baswedan begitu kan? Ya, bisa saja seperti itu begitu kan. PDIP kalah akan berlabuh kepada Anies Baswedan. Kita tunggu saja nanti begitu. Jadi yang namanya politik itu kan seolah-olah PDIP kan masih eman untuk melepas Pak Jokowi, Gibran dan sebagainya begitu. Dan pada intinya ini kan sudah mengkhianati partai sebenarnya begitu kan. Seharusnya kan ini sudah dipecat begitu kan. Bahkan KTA-nya sudah dikirimkan surat ke Gibran ya. KTA-nya harus dikembalikan katanya begitu. Sampai hari ini apakah sudah dikembalikan atau tidak begitu kan. Atau kita tunggu saja begitu. Bagaimana nasib dari Pak Jokowi dan Gibran. Kalaupun kalah bagaimana begitu. Wah ini tambah parah begitu kan ya. Pak Jokowi tambah parah di situ begitu. Mau berlabuh kemana? Sedangkan ber-PDP ya masih masih bergejolak dan memanas di situ. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.